Kemungkinan pertama-tama kita akan berperan sebagai animator terlebih dahulu. Yang mana di sini kan ada GD, MM sama DY, yang mana itu berarti tanggal kalian melakukan survei. Jadi di sini kita bisa isi tanggal sekarang aja, yaitu tanggal 17. Sendiri nanti kalian bisa isi nama kalian masing-masing. Di bagian site ID ini kan menunjukkan lokasi di mana kita melakukan survei gitu. Nah, kita bisa buka yang form SL1 perikanan laut. Terus kemudian kita bisa isi dari provinsi terlebih dahulu, karena di sini provinsi itu cuma satu, Jawa Timur. Jadi kalian tinggal copy saja pakai yang Jawa Timur. Setelah itu habis provinsi, kita bisa ngisi yang kabupaten atau kota. Ini biar lebih gampang kemudian kita bisa pilih salah satu dari kabupaten atau kota. Kita pilih aja yang paling atas, yaitu Pacitan. Kemudian kita copy paste di bagian kabupaten. Kemudian kita bisa mengisi kecamatan di jam ID. Nah, untuk ID-nya sendiri kan harus berkesinambungan. Nah, di sini kan ID dari Pacitan kan 3501. Nah, kita bisa lihat di jam ID yang ID-nya 3501 itu dimulai dari Kecamatan Donorojo sampai yang yang 01 sampai yang Tegalego kan ID-nya. Oh iya iya iya, Sudimoro. Oke, sampai Sudimoro 3501, yang mana itu menunjukkan dia termasuk ke Kabupaten Pacitan. Nah, untuk saat ini kita bisa pakai yang Donorojo. Terus desanya sendiri, kita lihat juga ID dari cap ID-nya sendiri kan terakhir itu 012. Jadi kita cari yang belakangnya 012. Nah, ini kan batasnya sampai sini, sampai desa Belah. Tapi untuk contohnya kita pakai yang Widoro. Nah, untuk nama kampungnya terserah kalian mau diisi apa. Di sini aku isi
sepanjang perahu atau DPP kita bisa isi dengan 20. Setelah itu tegan perahunya kita bisa isi dengan 10. Untuk derajat perahunya kita bisa isi dengan angka 7. Dan bentuk perahunya itu ada U, ini bentuk lambung ya, maksudnya ada U, V sama UV. Yang mana U ini menunjukkan angka 1 kalau misal nanti di tabulasi data. V itu menunjukkan angka 2 dan UV itu 3. Nah, kalian bisa lihat di mana? Kalian bisa lihat di SL satu kiri kanan lalu di bagian variabel. Nah, di sini kan ada bentuk perahu ini, yang mana bentuk U itu 1, bentuk V 2 dan bentuk V 3. Nah, nanti misalnya di sini aku mau pakai yang bentuk perahu atau bentuk lambungnya itu U, jadi kita tinggal bold aja. Kemudian yang kedua ada perahu, yang mana ada beberapa pilihan. Kalau misal kalian mau milih, kalian bisa pakai tanda tentang atau bulat tanda O, O. Kalau di sini pakai bahan perahu yaitu gelondongan. Tapi kalau misal kalian mau pakai bahan perahu lainnya juga nggak apa-apa. Standar ini. Kemudian untuk dimensi penggerak perahu, untuk tipe mesinnya kan ada 3. Kita pilih yang mesin luar atau mesin tempel. Untuk total PK mesinnya kita memakai 10 dan total unit mesinnya ada 2. Nah, untuk catatan sendiri, kalau misal kalian survei di lapang, biasanya itu kalian bisa menanyakan informasi yang di luar dari form survei ini. Misalnya, mereka itu pakai merek apa mesinnya, atau perawatannya itu berapa bulan sekali. Nah, itu bisa dimasukkan ke bagian catatan. Kemudian di sini ada peruntukan utama perahu, yang mana itu fungsi dari perahu itu sebagai perahu apa. Nah, di sini kita bakal pilih yang bagian perahu perangkap ikan. Dan tanda juga karena dia merupakan perahu perangkap ikan, maka tentunya dia membawa alat tangkap dan ikan target utama. Yang mana untuk alat tangkap itu sendiri kita bisa lihat di bagian Excel SL1 kiri kanan lalu. Nah, di sini kan ada alat ID dan ikan ID. Nanti kalian bisa lihat di bagian ini. Untuk contohnya, mungkin aku bakal pakai yang pukat cincin sama jaring insang hanyut. Nanti kalian bisa langsung ketik aja di situ atau mau kopas juga nggak apa-apa. Yang bagian pukat cincin kalian copy dan kalian paste di bagian alat tangkap 1. Terus yang kedua, itu kan aku pakai yang jaring insang hanyut. Itu kalian juga copy dan paste. Untuk ikan target tangkapannya kalian bisa lihat di ikan ID. Ikan ID mungkin aku bakal pakai yang selar sama kue. Oke, di sini juga ada catatan. Nah, ini untuk apa? Misal tadi itu tadi, kalau misal kalian mau tanya-tanya terkait di luar dari konsep ini, nanti bisa dimasukin di catatan tugas gitu. Nah, enumerasinya sudah selesai. Mungkin nanti kita bisa gabungkan
bahan kalian kan ada file penggabungan. Nah itu bisa kalian buka dua Excel tersebut, terus bakal kita gabungin ke form SL1 ini. Jadi dibuka terlebih dahulu. Di sini kan ada file penggabungan, ada contoh form SL1 dan contoh form SL2. Kalian buka terlebih dahulu. Nanti kan ada dua formulir registrasi yang udah ada isinya dengan enumerator Hilmi sama Hanhan. Oke, habis itu kita bakal menggabungkan formulir ini ke formulir yang punya kita dengan cara klik kanan pada sheet form SL1, kemudian klik yang move or copy. Di bagian tubuh ini kalian bisa pilih yang form SL1, kemudian pilih yang move to end. Di bagian tubuh kalian pilih yang form SL1. Oke, kita akan memindahin formulir registrasi ini ke formulir yang punya kita. Di sini enumeratornya yaitu Hilmi. Itu dibuka keduanya. Kan enumeratornya ada Hilmi sama Hanhan. Nah, kita nanti bakal menggabungkan form yang punya Hilmi sama Hanhan itu ke form punya kita dengan cara klik kanan pada form SL1 yang bawah itu tulisannya, kemudian pilih yang move or copy. Terus di bagian tubuh kalian pilih yang form SL1 karena punya kita kan di form SL1 kan tadi. Terus pilih yang move to end. Nah, kalian centang biar datanya itu berupa salinan. Jadi data yang punya ini nggak hilang. Jadi kita centang yang create a copy. Kemudian oke. Nah, otomatis yang punya Hilmi nanti bakal kesalin bareng sama data yang kita punya. Di sini kan punya aku dan yang kedua punya Hilmi. Kita lakuin juga di formulir yang punya Hanhan. Klik kanan, move or copy, kemudian pilih yang form SL1. Terus pilih yang move to end dan centang yang create a copy. Oke. Nah, nanti bakal ada 3 formulir registrasi perahu dari 3 enumerator yang berbeda. Aman? Ini kalian bisa rename ini menjadi form SL karena kita tadi enumerator ke 1, maka yang punya Hilmi ini kita ganti jadi form SL2. Yang mana itu menunjukkan urutan. Dan ini dibuka jadi 3. Punya sudah. Setelah itu kita bakal melakukan tabulasi data. Jadi bisa kita split aja kayak tadi. Nah, kalian bisa pergi ke sheet survey ID. Yang mana survey ID ini menunjukkan tanggal berapa kita melakukan survei. Nah, kita bakal isi dulu punya enumerator pertama. Kan di sini kan tanggalnya 17. Kemudian punya Hilmi itu tanggal 22 sama tanggal 24. Nah, kita bisa ngurutin berdasarkan tanggal tersebut. Jadi, kan enumerator ke-1 aku yang mana itu melakukan tanggal 17 surveinya. Kemudian bulannya 10 tahunnya 2025. Karena
bulan dan tahunnya itu sama, jadi kita sudah gerak aja. Kemudian kita bisa lihat waktunya Hilmi. Dia melakukan survei di tanggal 22 bulan 10 tahun 2025. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, kita bisa klik juga sampai nomornya. Berlaku juga untuk form yang ketiga. Tanggal 24 bulan 10 tahun 2025 dengan enumerator. Oke, karena tanggal dan enumeratornya berbeda, maka survei ID-nya berbeda. Jadi setiap perubahan tanggal ataupun enumerator itu bakal mengubah survei ID. Gitu. Meskipun nanti misalnya aku di sini enumeratornya sama, ini Ageng, ini Ageng, tapi dia melakukan survei, tanggal surveinya itu tanggal 17, tanggal 22, otomatis di survei ID-nya tetap berubah meskipun enumeratornya Ageng. Gitu. Misal di sini Ageng yang pilih ini, tapi tanggalnya berbeda, berarti survei ID-nya tetap berbeda. Begitupun meskipun tanggalnya sama, tapi enumerator yang berbeda, maka survei ID-nya juga berbeda. Gitu. Nah itu kita bisa ke site ID yang mana menunjukkan lokasi di mana kita melakukan survei. Nah kita bisa isi terlebih dahulu dari kampungnya, kita bisa copy paste. Karena tadi aku berarti aku bakal dapat urutan ya. Kemudian kita bakal mengisi dari bagian Prof ID terlebih dahulu. Kenapa kita nggak isi dari desa ID? Karena di setiap desa itu di setiap kota ataupun provinsi itu bisa jadi desanya itu sama. Misalnya di Malang ada desa Kerto, misal ada Kerto. Nah bisa ada Kerto ini di Surabaya juga ada gitu. Makanya untuk meminimalisir kesalahan tersebut kita isi dari yang Prof ID. Karena kan nanti kan kita masukkan berdasarkan kesinambungan ID-nya gitu. Jadi kita isi dari yang ID Prof ID terlebih dahulu. Nah, kita bisa pergi ke provinsi. Nah, di sini kan cuma ada satu provinsi yaitu Jawa Timur. Nah, kita bisa copy aja ID dari Jawa Timur. Kemudian kalian isi di bagian kolom Prof ID. Karena sama-sama dari provinsi Jawa Timur, maka kita tinggal drag aja. Kemudian di sini kan kemudian kita isinya ke ID yang mana di formulir registrasi yang aku punya itu kan kabupatennya kan Pacitan. Jadi kita pergi ke sheet Kartu ID dan kita copy yang Pacitan. ID dari Pacitan. Begitu juga punya si Hilmi dan Hanhan. Kita bisa cari di sini yang punya Hilmi itu Situbondo, kita bisa copy. Kemudian pergi ke Tapo ID, terus kalian bisa CTRLF untuk menemukan Situbondo itu di mana dan ID-nya berapa. Kemudian tinggal find all. Nah, Situbondo kan di sini. Kita copy yang ID-nya. ID dari Situbondo. Kemudian kalian bisa paste ke bagian Tapo ID. Setelah
beneran yang mana dia di Trenggalek. Bagian kartu ID, CTR lagi, terus kalian bisa copy paste yang Trenggalek dan kita cari. Nah, di sini Trenggalek ID-nya 3503. Bisa kalian copy. Setelah itu kalian masukkan ke kartu ID punya bagian sana nanti yang ketiga. Setelah itu kita bisa mengisi yang cam ID atau kecamatan. Di sini punya aku kan Donorejo. Berarti cari juga di bagian sheet cam ID. Kalian copy ID dari Donorejo. Kemudian kalian paste. Setelah itu punya Hilmi juga kalian copy dan kalian cari di bagian sheet cam ID. Ada tapi perlu kalian ingat tadi kan ID-nya harus berkesinambungan. Nah, di bagian yang kalian mungkin ID-nya berapa? 35 berapa? 35 062. Soalnya di lilin anom sendiri itu ada beberapa macam pilihannya. Ini kan ada yang mana menunjukkan banyak banget kan pilihannya. Ini sama-sama
dulu nama desanya, kemudian kalian cari di bagian sheet desa ID. Di sini kan aku desanya Widono. Nah, Widono ini di bagian awal, jadi kita tinggal copy, paste ID-nya di sheet yang kolom desa ID. Terus yang kedua, kita bisa cari punya ini anom. Kemudian find all. Nah, tadi kan ini kan ID-nya 3512 312. Nah, apakah itu termasuk di Kecamatan Panarukan? Di sini kan ID dari Kecamatan Panarukan kan 3512026, ya kan? Sedangkan yang kita temukan di bagian desa ID, ringin anomnya itu 320. Ini yang bagian ID 132 penambahannya. Sedangkan harusnya 3512062. Karena tadi kan Kecamatan Panarukan kan ID-nya 3512062. Sedangkan yang di sini yang kita temukan ringin anomnya itu bukan, belakangnya itu bukan 062 melainkan 132. Berarti ini bukan di Kecamatan Panarukan gitu. Tapi di sini cuma ada satu ringin anom. Karena seperti itu, kemungkinan si enumerator ini salah melakukan pendataan. Jadi kita bisa copy aja ID-nya, ID dari ini yang punya ini, copy. Kemudian kita cari di bagian desa ID. Ini kan yang 026 kan sampai 062 kan sampai yang dari Pawonan sampai Gelung. Harusnya penulisan ringin anom itu gabung, tapi si Hilmi nulisnya terpisah. Jadi kesalahan dari si enumerator. Maka dari itu kita bisa copy ID yang punya ringin anom, kita paste di bagian desa ID. Nah, kalau gini kan ID-nya bisa berkesinambungan kan, 062. Ini juga 062. Penambahan 3 digit terakhir itu 003. Begitu. Yang tadi kan 132 kan. 3512 132. Berarti dia bukan dari Kecamatan Panarukan gitu. Harusnya di sini itu penulisannya ringin jadi gabung gitu. Kemudian kita bisa cari juga yang punya bahan namanya Besuki, desa Besuki. Kita copy dan kita cari di
Nah, ID ini merepresentasikan nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, itu menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya kita bisa klik yang desa ID karena kita mau ngevalidasi bagian desa, dan koma ke tabel array sheet yang desa ID. Kemudian kita kunci, kemudian koma 2, koma 0 karena posisi desa yang kita carikan di kolom B atau posisi kedua. Tutup kurung, enter, dan kalian begitu juga di bagian kecamatan. Pakai sama ya, pakai A sama dengan huruf A, buka kurung, karena kita mau nyari kabupatennya, kita pilih yang lookup value-nya itu pakai kapo ID, koma, kemudian kita ke sheet kapo ID, kita blok, kemudian kita dolar, kita kunci, kemudian koma 2, koma 0. Provinsi. Kolom-kolomnya atau formnya. Udah. Karena wilayah surveinya berbeda, maka site ID-nya juga berbeda. Setelah itu kita bisa copy paste bagian yang sheet nomor registrasi atau reg ID. Nah, kita bisa copy dari formulir surveinya. Kita tinggal copy saja. Nomor registrasi, nama perahu, dan bagian nama miliknya. Begitu juga yang punya Beni sama Merchant. Kalian tinggal copy saja.
dari bagian yang nomor registrasi. Kita sama dengan di kolom nomor registrasi, kemudian ke sheet track ID dan kalian klik yang nomor registrasi pertama, kemudian enter aja. Sama dengan, kemudian kalian pergi ke sheet track ID, klik nomor registrasi yang pertama, kemudian kalian enter. Ya. Sampai DBP, yang mana itu menunjukkan dimensi dari perahu. Nah, kita bisa input aja untuk DPP yang pertama itu ada 20, DLP-nya 10, DDP-nya 7. Berarti kita isi 20, 10, DDP-nya 7, DBP-nya DBP-nya DBP kan bentuk perahu, yang mana U tadi kan merepresentasikan di angka 1. Jadi kita isi 1. Kemudian kita bisa isi yang bahan perahu. Bahan perahunya kan kita pilih yang kayu gelondongan. Karena angka yang di depan itu sama, yaitu sama-sama 2, maka kita ketik yang di angka kedua, yaitu di sini kan kayu gelondongan. Nah, itu kan 2.1. Jadi yang kita masukkan di sini itu angka satunya. Seperti itu. Kalau misal di sini kita pakai bahan fiberglass, berarti kita isi dengan angka 3. Berlaku juga sama yang bagian tipe mesin. Kan di sini kan angka awalnya itu kan sama kan. Jadi nanti yang kita masukin itu angka yang bagian terakhir atau paling akhir. Di sini karena kita pakai mesin luar tempel, jadi yang kita tulis di sini 2. Gitu. Untuk total TK mesinnya sendiri ada 10 dan total unit mesinnya sendiri ada 2. Kemudian untuk PUP di sini kan kita pakai yang perahu penangkap ikan. Berarti yang mana berarti sudah berapa di sini? 3. Oke, 3. Karena ketiga enumerator tersebut mendata dari perahu penangkap ikan, maka kita drag aja sama-sama perahu penangkap ikan. Setelah itu kita bisa isi yang alat ID. Ini kan alat ID-nya start mesin dan dari insang menu. Nah, kita bisa pergi ke bagian alat ID. Ini kan dua alat tangkap ini. Kalian bisa copy dua-duanya, yang 300 sama 401. Kemudian kalian paste, tapi pastenya pakai paste transpose. Klik kanan, pilih yang paste transpose. Biar tadi kan vertikal, nah kita mau jadiin ke horizontal. Gitu. Bisa. Berlaku juga untuk pengisian yang ikan target utama. Kita ke ikan ID. Tadi kan kita pakai yang selar sama kue, jadi kita copy aja yang ID dari ikan selar sama ikan kue. Pastenya pakai paste transpose juga. Nah, kalau misalnya nanti ada catatan, bisa kalian tambahkan juga di bagian sini. Tapi karena kita nggak ada catatan, jadi nah, terus kalian isi lagi yang punya Hilmi. Itu caranya sama. Berarti kan DPP-nya 20. DLP-nya 5, DDP-nya 7. Untuk DBP-nya atau bentuk perahunya sama, yaitu
U berarti kita satu tulisnya. Kemudian untuk bahan perahunya dia pakai kayu papan berarti berapa? Oke, 2. Dan di bagian stem mesin atau di mesinnya dia sama pakai yang mesin kuat. Total TK-nya 15 dan jumlah mesinnya itu ada 5. Kemudian kita bisa isi yang bagian alat ID. Nah, ini mendata yaitu ada dari insang lingkar dan dari teliti. Kita bisa cari di bagian alat ID. Oke, ternyata dari insang lingkar dan dari teliti itu kan di ID 402 sama 403. Jadi kita copy dan kita paste transpose kayak tadi. Ikan sebelah sama ekor kuning. Yang ID-nya 103 dan 104. Kita copy dan kita paste transpose lagi. Yang terakhir kita bisa di sini dia DPP-nya 25. Untuk bentuk perahunya itu V berarti 2. Untuk bahan perahunya dia pakai fiberglass jadi 3. Kemudian untuk tipe mesinnya dia pakai mesin dalam berarti 3 juga. Total TK-nya ada 25. Mesinnya ada 10. Kemudian alat utamanya dia dari insang tetap dan dari 3 lapis. Dari insang tetap dan 3 lapis. Nah, ini 404 sama 405. Kita copy. Untuk ikatan dari perahunya sendiri ada nomor sendiri. Ya. Karena keseluruhan data ini berbeda dari nomor registrasi sampai jenis ikannya pun berbeda, jadi otomatis SL1 sampai nomor registrasinya ini juga berbeda. Jadi kita ini SL1 itu menunjukkan lembar kerja yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Kalian bisa drag ya. Oke, berarti pengolahan data untuk hari ini selesai. Nah, di bagian judul nanti kalian isi tabulatornya sama nama kalian dan kontaknya kalian masukkan email kalian. Mungkin oh ya, tadi kan kita kan udah nemuin dari
ini warna abu-abu yang mana itu kan diisi oleh tabulator. Tadi enumerator pertama dari nomor SL1 sampai bagian rek ID-nya kan 1. Jadi nanti kalian ubah aja jadi 1. Survei ID-nya juga 1. Kemudian set ID-nya juga 1. Nomor registrasinya juga 1. Begitu pula yang punya Undini sama Menhan. Berarti nanti angka 2 dan angka 3. Seperti itu. Nanti setelah kalian isi secara lengkap, kalian bisa pindahin juga ini form yang 3 form formulir ini ke bagian Excel SL1 perikanan laut. Jadi nanti ada 3 formulir survei di bagian sini sebelum petunjuk kerja. Jadi nanti dimasukin ada form SL1, form SL2 dan form SL3. Gitu. Mungkin kalau datanya cukup itu saja. Kalau misal kurang paham